Oke. Oke, Ginseng Charity, hari ini kita interview seorang analis, Christine Natasha dari Mirasa Sekuritas. Halo Christine. Hai Pak Untung, thank you for inviting me to your YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal ngomongin mengenai pekerjaan sebagai equity analyst. Melihat kayak perkembangan kuartal bakal jelek kan ya, karena pergerakan saham itu dari psikologi, kalau dari leading indicator kan ya, psikologinya juga jelek. Tapi kalau kita lihat di 1650 sebenarnya sih kalau sekarang lumayan oke, karena saat ini kalau kita lihat dari penutupan bulan yield mereka sekitar 5. Kenapa jadi analis? Kenapa jadi analis? Sebenarnya ini bukan cita-cita pertama aku sih. Oh ya? Cuma my father di capital market. Terus sebenarnya dia yang mendukung aku supaya jadi analis dan belajar capital market gitu. Oh ya, boleh tanya sebelumnya papanya di mana? Ya pokoknya papa saya tuh investor juga di capital market. Ya, cukup lama lah dia. Jadi ya udah investasi di capital market, di saham itu sejak tahun 2000 ya. Udah 20 tahun lebih. Okay. Cukup lama kan. Terus? Ya, jadi dia yang mendukung, yang suruh aku terjun di dunia persahaman ini. Jadi terpaksa? Enggak juga lah. Tapi ternyata aku suka juga. Jadi jadi analis. Ya awalnya ngelihat jadi analis tuh kok seru gitu kan. Soalnya dunianya selalu ada yang baru gitu kan. Dibandingkan soalnya dulu pas baru lulus gitu sempat kerja juga di perbankan. Ya, tapi ternyata nggak cocok. Kalau di sekuritas ternyata lebih hidup gitu loh. Jadi kayak ada aja sesuatu yang bisa dipelajari tiap hari. Jadi kita tuh knowledgeable banget. Lebih aktif ya daripada lebih aktif perbankan. Dibanding di perbankan, iya menurut aku sih gitu. Terus ya selain kita mengerti segala macam sesuatu mengenai ekonomi di dunia, di Indonesia juga, terus ya kita ngerti industri juga di Indonesia. Tapi kapan mengenal saham? Mengenal saham dari SMA sih. SMA udah sering dengar kan, my father kan sering Jadi ngomong. jual beli saham kan. juga? Enggak sih, cuma denger aja ini saham ini, misalkan Adaro, itu saham call gitu. Jadi terus atau perusahaan poultry apa namanya gitu. Ticker code-nya apa. Sampai ada satu dulu perusahaan poultry yang sekarang udah Poultry, ayaman. Poultry. Ayam. Ya terus? dulu ada perusahaan namanya Embai ya, ticker code-nya Embai, sekarang udah nggak ada sih. Oh ya? Iya. Delist. Delist udah delist ya. Terus nyangkut di sana? Enggak. Sebenarnya analis itu diperbolehkan nggak sih untuk jual beli saham? Sebetulnya I think itu tergantung sekuritasnya ya. Seharusnya sih menurut aku nggak boleh secara kode etik ya. Soalnya kan kalau misalkan aku punya saham, aku boleh beli saham gitu, nanti jadinya nggak objektif dong. Ya nggak? Iya, maksudnya khususnya yang saham-saham yang di cover sama analis yang tersebut. Kamu misalnya Rals, MNCN. Iya, ya takutnya kan jadi nggak objektif kan kalau kita punya sahamnya, terus kita juga tulis reportnya, harusnya ada jangka waktu misalkan 5 hari setelah saya publish reportnya, saya nggak boleh punya saham itu. Takutnya jadi konflik of interest. Konflik of interest atau enggak jadi front run gitu, jadi kayak beli dulu ntar baru keluar report buy gitu. Iya, dilarang kan? Harusnya sih dilarang ya. Mungkin beberapa sekuritas sebenarnya memperbolehkan. Oh ya? Tapi kamu sendiri? Aku sendiri nggak punya account sih di sekuritas, tapi kalau mau invest lebih ya objektif. kan ada. Ya. Lebih objektif. Jadi itu asal lapor saja ya? Kalau mau beli asal lapor saja? Iya, I think harus di-declare di reportnya sih. Di reportnya. I think so. Oke. Rutinitas kamu gimana ya? Ini analis masuk kantor sampai pulang. Itu kerjaan apa aja? Banyak banget dari pagi masuk. Pagi itu kita datang paling pagi kan kalau analis ya. Sebenarnya sih biasanya tuh sekuritas jam 7:30 harus datang ya. Kadang-kadang saya jam 8 udah datang. Saya kadang-kadang jam 8 baru datang sih. Karena kita harus kayak biasa lah pagi-pagi baca newspaper, terus persiapin morning meeting. Yang mana morning meeting di sekuritas saya kerja itu jam 8:15 baru mulai meeting. Jadi ya jam 8 masih keburu lah. Tapi sebenarnya ya 7:30 gitu sih. Asalkan kita di rumah udah bisa baca-baca kan sekarang di mana-mana kayak news udah ada kan di WhatsApp. Jadi kita pagi-pagi udah bisa baca-baca dari Work from home nggak sih? Sekarang lagi ganti-gantian. Jadi 2 minggu work from home, 2 minggu work from office. Enak dong.
Oke, Iya, kalau lebih masuk kantor. sebenarnya lebih produktif kalau menurut aku work from home. Karena kalau work from office buang waktu di jalan ya, sebelum macet. Oh. Ya belum siap-siap Tapi berarti nggak usah ketemu klien. ketemu online pakai Zoom. Ketemu online. Iya, pasti ketemu pakai Zoom. Oke. Pertanyaan, ini klien-klien yang mayoritas dari analis di sekuritas itu siapa aja? Selain detail. Ya selain retail, kita serve-nya pasti institusi companies kan. Asset management ya. Asset management gitu. Dana pensiun, Dana pension, asset management ya. asuransi gitu. Iya, Oh. betul. Oh, Mostly oke. sih lokal ya. Jadi meetingnya itu biasanya sih internal sama sales semua sales di perusahaan saya kerja. Dari kasih ide hari ini jual beli sama Ide, apa ya. buat Hari klien. ini marketnya bagaimana, terus ini report-report yang udah disiapin dari research analyst, apa aja reportnya. Misalkan ada earnings results, kan biasanya ada earnings result kan setiap quarter ya. Jadi ya pagi-pagi tuh kita kasih tahu nih hari ini result apa aja yang keluar, resultnya inline, above, underestimate atau gimana. Terus rekomendasinya apa? Gitu. Setelah morning meeting bagaimana? Setelah morning meeting biasanya kan selesai tuh 8.40, 8.45 ya. Kita masih ada waktu buat santai-santai ya sampai market dibuka jam 9. Nah, setelah market buka ya kita lihat aja marketnya gimana hari itu, naik apa turun nih, terus share price yang kita rekomendasi gimana nih, naik apa turun juga gitu. Ya biasanya sih seharian paling ya bikin model, financial modeling. Financial modeling. Soalnya kan sangat detail kan. Jadi kita tuh tarik data historical emiten dari IDX. Biasanya sih di Bloomberg lebih lengkap ya kalau untuk yang laporan keuangan yang udah lewat. Tapi di IDX juga ada gitu biasanya. Coverage-nya berapa emiten? Aku 3 sektor, emitennya 9. 9, wow. Ya lumayan. Bagi waktunya gimana ya? Kan Good masing-masing question. company kan ada jadwal-jadwal untuk keluarin laporan keuangan. Iya betul. Jadi ada kalau corporate earning action. season sih memang paling hektik banget sih. Soalnya kadang-kadang kan sehari bisa keluarnya 2, 3 atau bahkan kayak bisa 5 gitu sehari kan. Kalau yang di kita cover langsung keluar semua ya bagi waktunya kita lihat dulu yang company yang inline biasanya kita nggak update. Terus kalau yang below atau yang above itu biasanya aku baru tulis reportnya. Katanya analis banyak lembur, benar nggak? Bener lah, of course. Kamu sendiri bagaimana? Kalau aku sendiri ya kadang-kadang lembur kalau misalkan lagi earning season. Kalau musim laporan keuangan keluar kan setiap quarter ya. Setiap Iya. 3 bulan pasti ada Keluar masa-masanya ya. Iya ada masa-masanya itu pasti lembur 10 atau enggak kalau lagi nulis initiation report atau ada report yang harus dipublish secepatnya misalkan IPO report juga. Ya itu kita lembur. Ini boleh tanya nggak? Pasti ada yang mau tanya nih. Lembur dibayar nggak? Sebenarnya bisa submit lembur di tempat kerja. Tapi Subject to approval my head of research. Tapi aku sih nggak masukin lembur ya. Etos Mungkin kerjanya. pernah submit lembur sih, tapi ya udahlah lupa. Saking seringnya. karena gajinya udah tinggi jadi nggak usah lah gitu ya. Amin. Nah ini tentang gaji nih. Kan Mirasa pernah interview si Felicia Putri kan. Iya. Dia kan dari sekuritas asing gitu kan. Dia udah bongkar gajinya berapa. Di Wow. YouTube pun ada. Itu junior aja udah puluhan juta mulainya. Kalau ya itu sekuritasnya kalau ternama ya. Nah mungkin Mirasa juga salah satu ternama nih. Kenapa gaji analis begitu tinggi? Jualan apa sih sebenarnya? Jualan apa? Bisa aja sih yang bukan lulusan accounting finance jadi analis. Tapi kan maksudnya bikin research report kan juga butuh waktu yang lama. Jam kerja kita kan seperti yang aku udah sampaikan tadi, jam kerja kita tuh panjang. Kata Felicia mungkin dibandingkan industri lainnya lebih tinggi ya. Mungkin karena kerjaannya juga stressful. Dari sisi bikin research report itu not easy. Apalagi kalau bikin initiation report. Terus kan kita juga ngeliatin financial statements terus. Jadi otaknya sangat dipakai terus Otaknya sangat dipakai terus, iya benar. Dukanya apa? Dukanya pahitnya di mana? Jam kerja. Ya kadang-kadang kalau misalnya nih kadang-kadang misalnya nih kalau laporan keuangan baru keluar hari Jumat jam 5 sore. Kan aku harus bikin research reportnya dong as soon as possible, which means jadi Sabtu Minggu kerja gitu. Gitu.
dukanya itu, terus stressful juga. Misalnya kita rekomendasi sell tapi ternyata sahamnya digoreng naik, pasti orang nanya dong, kok sell gitu. Kenapa sell? Fundamentally sell, tapi ternyata ada corporate action apa yang di luar kendali kita, share price-nya naik atau apapun itu kan pasti ditanyain, analisnya nih salah nih, rekomendasinya ini nih gitu. Tapi memang analis boleh keluarin reporting yang sell? Boleh. Tapi boleh ya dong. lazimnya kan enggak. Mostly mungkin orangnya tergantung ya. Kalau aku sih ada sell, ada buy, ada hold, jadi range objektif. Ada sell juga? Aku ada sell. Berani amat. Kalau memang emitennya enggak I mau milih. should put sell, ya why not sell? Oh. Itu tergantung company-nya. Kalau company-nya sebenarnya maunya sell, tapi sebenarnya company-nya mungkin besar banget ya, I put hold recommendation. Jadi itu isyaratnya ya, kalau hold itu dalam arti sell, ya kan? Mostly biasanya kalau hold itu sell ya. Bahasa halus. Bahasa halus ya. Ya kan? Jadi oke, jadi senangnya gimana? Senangnya di mana? Senangnya mungkin knowledgeable. Terus kita juga networkingnya lebih bagus kalau di capital market kan. Jadi kadang-kadang bisa ketemu director of emiten, terus CEO level gitu. Ya, C-level. Ya, networkingnya oke lah kalau di capital market. Senangnya juga kalau lagi gajian. Bonusnya seberapa sering? Bonus setahun sekali lah. Oh ya? Tapi kan tahun lalu sama awal tahun ini kan booming sahamnya. Nah, itu gimana kalau gitu? Ya, tahun lalu karena performance company bagus banget, bonus juga bagus sih. Tapi kita kan nggak tahu itu one off atau akan terus-terusan gitu. Karena 2020 memang booming kan, banyak banget investor baru, terus performance company juga bagus, market share company naik. Ya, pasti itu mempengaruhi kan? Ke bonus juga kan. Iya. Ya, hopefully 2021 juga demikian, karena kan awal tahun juga performance bagus banget gitu kan. Kita berharap tahun depan bonus juga bagus. Tayasim lagi dengar nggak? Oke. Biasanya karir para analis wanita itu ujung-ujungnya bagaimana itu? Sampai mana biasanya? Sampai mana ya? Kalau analis cewek-cewek kalau setahu aku kebanyakan mereka either ke buy side atau jadi sales, asset management. Asset management, ya jadi research di asset management atau fund manager mungkin di asset management atau ke institutional sales. Karena waktunya lebih banyak kan kalau untuk mereka gitu. Ya kalau sibuk terus susah juga ya kalau misalkan kalau perempuan mau berkeluarga. Setahu aku gitu. Atau putus karir kita apa namanya? Putus karir mungkin banyak juga sih. Setelah punya anak. Iya, banyak juga yang udah nggak jadi equity research analyst. Kalau Christine sendiri bagaimana cita-citanya? Nanti ujungnya bagaimana karirnya? Gimana ya? Sekarang sih belum kepikiran buat leave capital market, apalagi pindah ke jalur yang lain. Masih enjoy myself di sell side gitu, apalagi kalau sekarang kan banyak project baru, misalnya bikin video atau apapun itu, maksudnya I still enjoy becoming equity research analyst. Kalau kedepannya belum tahu, tergantung jalan hidup lah. Jadi gimana cara masuk pasar modal, bagaimana nih? Cara masuk pasar modal kalau mau jadi equity analyst di sell side gitu ya? Ya nggak susah kali, apply aja. Tapi kan basically kamu juga harus tahu background seorang analis itu kan harus ngerti laporan keuangan, which is accounting, finance, cara memproyeksi laporan keuangan. Jadi basically kita siapin waktu juga karena selain kita mengerti gitu-gituan, kita juga harus punya banyak waktu kan kalau jadi equity research analyst. Kalau sertifikat gituan bagaimana? Sertifikat aku sih punya WPPE. Wakil perantara pedagang efek. Biasanya itu buat broker. Biasanya sih yang wajib banget itu adalah sales ya. Tapi kalau aku saranin sih belajar WPPE. Jadi kan kita tahu kode etik lah, terus tahu juga pelajarin kayak evaluasi gimana gitu-gitu kan, ada sedikit-sedikit dipelajari juga di WPPE. Jadi yang menurut aku sih itu good to know lah, kalau misalkan bisa punya WPPE, why not gitu. Kalau CFA gitu? Kalau CFA yang nggak wajib sih.
Tapi kalau misalnya punya CFA lebih bagus karena itu kan certified financial analyst, which is ya Christine finance sendiri ya. bagaimana? Aku sendiri nggak punya CFA sih. Tapi ada pengen kejar gitu? Sekarang belum sih. Karena yang terpenting sebenarnya kalau di capital market itu adalah experience kan. Kalau kita udah pernah melewati cycle ketika misalkan krisis gitu, kita tahu nih pas krisis gimana experience-nya gimana gitu. Jadi itu lebih kepake sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya punya CFA ya jauh lebih bagus buat jadi equity analyst gitu. Nah selain punya CFA kan juga harus sering-sering baca ya laporan keuangan, news-news yang beredar juga harus tahu gitu. Itu sih. Tolong berikan nasihat yang realistis bagi mereka yang ingin menjadi seorang analis, khususnya kepada wanita. Nasihat ya? Yang realistis. Nasihatnya, ya harus ya? Physically harus kuat menghadapi jam kerja yang cukup panjang. Oh, physically harus kuat? Iya, jam kerja cukup panjang karena masuknya pagi banget, terus kadang-kadang kita bisa lembur sampai malam banget. Terus belum lagi kerjaannya juga kan bukan kayak admin ya. Admin kita harus ngerti segala macam sampai sedetail-detailnya proyeksi keuangan, terus bagaimana cara mendapatkan target price, terus belum lagi kalau ada corporate action apa, harus update terus gitu. Nah, ya. Sudah. Jadi Christine sendiri jaga kesehatan atau stamina, fisikalnya itu bagaimana manage-nya? Olahraga dong, vitamin, tidur yang cukup. Berapa jam? Kalau aku 8 jam minimal. Terus kalau weekend, kalau ini bangunnya agak siang dikit. Yang penting jaga kesehatan, olahraga. Olahraga apa? Yoga. Lari. Sebelum pandemi aku suka banget lari. Jadi fun run gitu, aku suka banget. Oh, berapa kilometer bisa lari? Ya 5 kilo sih. Oh, ya udah hebat. 5 kilo lumayan jauh loh. Oh. Iya kan? Analis itu biasanya kalau dibagi kerjaan itu di depan monitor sama meeting sama apa namanya? Ketemu orang. Iya, interaction sama orang itu lebih berapa? Banyak mana? Kalau analis sih lebih banyak di belakang meja sih dibanding ketemu orang ya. Gitu. Yang lebih sering ketemu orang harusnya kan sales ya. Tapi aku sih ada ketemu-ketemu. Tapi kan misalkan ada 9 emiten. Nah, berapa sering komunikasi sama mereka? Cukup sering. Ya seminggu paling nggak ada sekali lah kontak emiten. Tuh tanyain aja gimana nih ada update apa gitu, supaya nggak ketinggalan news juga kan. Oke, terus company visit. Seberapa nih? Seberapa sering nih? Iya, company visit nggak terlalu sering sih. Company visit yang paling seringnya tuh kalau awal-awalnya pas baru mau initiate, pas baru kenalan itu sering 2-3 kali datang dulu lah. Setelahnya udah kenal ya kita lewat telepon aja. Nggak sesering itu company visit. Kan zaman sekarang ada SNS juga, terus yang ada cara analis sendiri bisa membedakan sendiri dengan analis yang lain misalnya. Ada rencana khusus nggak? Rencana khusus, mungkin aku pengen sih nanti ke Korea gitu, mau collab research report sama regional analyst. Kamu kenal kan sama analis yang regional? Iya, kemarin sebenarnya sebelum pandemi sempat keluarin satu thematic report gitu. Thematic report. Jadi isinya adalah pokoknya tentang satu ini, terus jadi kolaborasi gitu antara aku sama analis yang di luar, sama analis di Vietnam juga deh kayaknya, terus bikin satu research report yang tematik gitu. Which is itu kan seru kan, jadi nggak mesti dari Indonesia doang, jadi dari point of view negara lain gitu. Sampaikan kepada para penonton ya. Thank you for watching. Thank you Pak Untung untuk waktunya menginterview saya. Nah, tahu saya interviewer ya. Christine juga punya YouTube channel. Namanya apa? Namanya nama aku sendiri, Christine Natasha. Oke, Christine Natasha. Terus videonya sudah ada 100 lebih loh. Iya, video jalan-jalan sih, video jadul. Sebenarnya itu bukan aku yang bikin videonya, tapi my dad. Daripada videonya ditaruh di hard disk, jadi aku upload aja ke my YouTube video. Jadi tolong di subscribe. Subscribe juga, ginseng cari duit. Oke, thank you. Follow juga our Instagram. Boleh taruh nggak Instagram? Boleh. @christine.natasha. 감사합니다.